Ruang digital kembali menjadi saksi bagaimana sebuah ketikan bisa menghancurkan reputasi dalam semalam. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada Nana Kencanawati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi Gerindra. Nama sang wakil rakyat mendadak viral dan menuai gelombang kecaman setelah komentar yang ditulisnya di media sosial dinilai tidak pantas, bahkan merendahkan fisik seorang warga negara. Semua bermula dari sebuah video unjuk rasa yang beredar luas. Hari Senin, 15 Juni 2026, Aliansi Mahasiswa Cirebon menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Cirebon. Di tengah riuhnya massa yang menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, seorang ibu yang dikenal dengan nama Mak Denok tampil maju. Dengan lantang, ia menyampaikan kritik keras terhadap program pemerintah tersebut. Video orasi Mak Denok dengan cepat menyebar ke berbagai platform. Namun, alih-alih ditanggapi dengan argumen politik atau data, video kritis ini justru memancing respons personal yang mengejutkan dari seorang pejabat publik. Di kolom komentar unggahan video tersebut, akun milik Nana Kencanawati kedapatan menulis kalimat yang dinilai sangat merendahkan. "Lagian siapa yang mau ngasih lo makan?" tulisnya menanggapi orasi Mak Denok. Tak berhenti di situ, tangis dan peluh warga di lapangan justru ditimpali dengan komentar susulan yang mengandung unsur penghinaan fisik atau body shaming. Dengan menggunakan huruf kapital, ia menambahkan tulisan, "Udah GT." Dalam hitungan jam, tangkapan layar komentar tersebut menyebar bak api di dalam sekam. Netizen dari berbagai penjuru membanjiri kolom komentar dengan kritik dan kecaman yang tak terbendung. Publik menilai, seorang wakil rakyat yang digaji oleh uang rakyat semestinya mampu menunjukkan sikap santun, bijak, dan kepala dingin dalam menyikapi perbedaan pandangan. Bukan justru menyerang personal dengan cara yang kekanak-kanakan. Sadar posisi dan partainya terancam oleh badai kritik yang terus mengalir deras, Nana Kencanawati akhirnya angkat bicara melalui akun media sosial pribadinya. Ia menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan fatal. "Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, serta seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial," tulis Nana dalam klarifikasinya. Ia juga mengakui secara jujur bahwa komentar tersebut tidak mencerminkan etika yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta ketersinggungan yang mendalam bagi banyak pihak. Meski berkilah tidak memiliki niat awal untuk merendahkan siapapun, Nana menyadari bahwa jarinya telah melangkah terlalu jauh di ruang publik. Pasca polemik ini mencuat dan menjadi bola liar, akun media sosial pribadi milik Wakil Ketua DPRD ini terpantau langsung diubah menjadi privat. Komentar-komentar pedas yang sempat ia tinggalkan di unggahan media lokal pun kini telah dihapus dari peredaran. Namun bagi publik, rekam jejak digital tidak akan pernah bisa hilang begitu saja. Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut atau tindakan institusional dari internal partai maupun dewan terkait sanksi etik atas tindakan tersebut. Kasus ini menjadi tamparan keras sekaligus pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik di Indonesia. Bahwa jabatan dan kekuasaan tidak memberikan hak untuk merendahkan martabat rakyat. Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya menilai kinerja seorang pemimpin dari balik meja rapat, melainkan juga dari bagaimana cara mereka menghormati warga negaranya di ruang publik. Pemimpin yang bijak adalah mereka yang mampu mendengarkan kritik dengan lapang dada, bukan mereka yang membalas suara rakyat dengan celaan.